Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apakah hari ini semuanya siap untuk belajar? Siapa? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen kalian. Alfia, Hadir, Pak. Novi, Hadir, Pak. Tia. Tidak hadir, Pak. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Pak. Ada suratnya? Ada, Pak. Oh, semoga dia cepat sembuh ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Di sini kita akan belajar tentang multimedia interaktif. Sebelumnya ada yang tahu apa itu multimedia interaktif? Tidak, Pak. Oh, baik. Kalau kalian sudah tahu, kita tidak belajar. Begitu. Berhubung infokus kita lagi rusak, kita tidak memakai infokus dulu ya. Bapak akan memaparkan materinya saja. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan setelah mempelajari multimedia interaktif ini, kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian multimedia interaktif, menjelaskan komponen multimedia interaktif, menjelaskan manfaat multimedia interaktif, menjelaskan prinsip desain multimedia, menjelaskan fungsi-fungsi pada tools, menyebutkan beberapa contoh multimedia interaktif, serta menjelaskan alur proses produksi multimedia interaktif. Langsung saja kita mulai ke materi ya, yaitu desain multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif ada definisi multimedia interaktif, manfaatnya, tools dan penggunaannya. Definisi multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Pengertian multimedia interaktif menurut para ahli yaitu menurut Robin dan Linda, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer yang membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jenis multimedia interaktif menurut Suyanto dibagi atas dua jenis, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline. Sedangkan fungsi multimedia interaktif tersebut yaitu satu, komunikasi antar bisnis, yang kedua komunikasi bisnis dan konsumen, yang ketiga komunikasi antar konsumen, yang keempat e-learning, yang kelima yaitu fungsinya hiburan, yang keenam hiburan komunikasi pemerintah, dan yang ketujuh komunikasi kebudayaan. Manfaat multimedia interaktif itu sendiri yaitu pertama, proses pembelajaran lebih menarik, kedua, lebih interaktif, yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, dan yang keempat, kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat dipertimbangkan atau ditingkatkan ya. Keunggulan multimedia interaktif itu sendiri, yang pertama memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, yang kedua memperkecil benda yang sangat besar, yang ketiga menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. Dan yang keenam, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Tools dan penggunaannya. Multimedia authoring tools atau alat penyusun multimedia
adalah paket perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk membuat dan paket penyampaian konten multimedia atau gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video kepada pengguna. Alat penyusun multimedia interaktif itu sendiri ada Adobe Flash dan Microsoft Office PowerPoint. Kita hanya mengambil dua contoh itu saja ya. Selanjutnya di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Adobe Flash dan kelompok Microsoft PowerPoint. Di mana kalian akan membahas tentang dua materi itu ya. Masing-masing kalian akan membahas tentang pengertiannya, fungsinya, kelebihannya, serta kekurangannya. Saudara Alfiah akan membahas tentang Adobe Flash, Saudara Novi akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Baiklah, Bapak akan memberi waktu kalian untuk mendiskusikan materi kalian selama 10 menit ya, mulai dari sekarang. Apakah Alfiah ada masalah atau yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Apakah Novi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Waktunya habis. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Saudara Alfiah, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok Adobe Flash. Pengertian Adobe Flash atau yang awalnya dikenal sebagai Micromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis, sehingga sangat cocok untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik. Fungsinya: 1. Untuk membuat logo, banner, movie, game, menu interaktif, dan lain-lain. 2. Bisa untuk memutar video yang berformat. 3. Menampilkan video streaming. 4. Mendownload video ke YouTube. 5. Mengunggah foto di Facebook. Kelebihannya merupakan: 1. Merupakan teknologi animasi web paling populer saat ini. 2. Ukuran file yang kecil dengan kualitas baik. 3. Kebutuhan hardware yang tidak tinggi. 4. Aplikasi dapat digunakan untuk membuat website, CD, interaktif, animasi web, dan lain-lain. 5. Aplikasi dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, televisi, dan lain-lain. Kekurangannya: 1. Grafisnya kurang lengkap. 2. Lambat login. 3. Kurang simpel. 4. Menunya tidak user friendly. 5. Perlu banyak referensi tutorial. 6. Kurang dalam 3D. 7. Bahasa pemrograman agak susah. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Adobe Flash. Ya, selanjutnya kita akan melihat hasil diskusi dari kelompok Microsoft PowerPoint. Ya, Saudara Novi silakan mendiskusikan hasil kelompoknya. Baiklah, saya akan mendiskusikan hasil kelompok dari Microsoft PowerPoint. Pengertiannya ialah Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Digunakan untuk menyampaikan sebuah presentasi yang menggunakan interface menarik dan tidak membosankan. Fungsinya yaitu: 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. 2.
membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi. 3. Membuat penyajian materi lebih berkesan apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Kelebihannya yaitu 1. Memudahkan pengguna membuat slide presentasi. 2. Dilengkapi beragam tools. 3. Template bervariasi. 4. Dapat diekspor ke PDF. 5. Memiliki fitur kolaborasi. 6. Terdapat fitur cloud service. 7. Fitur authoring sangat advanced. Kekurangannya yaitu 1. Hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. 2. Ketidakstabilan dokumen pada setiap versi. 3. Harga terlalu mahal. 4. Tergolong program yang berat. Baiklah, terima kasih. Hasil dari diskusi kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok Microsoft PowerPoint. Ya, hasil materi yang kalian bawakan bagus-bagus semua ya. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak, Pak. Berarti kalian cukup memahami materi kita ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian lembar soal. Coba buka halaman 10. Ya, di situ kan ada 10 pertanyaan itu kan. Itu kalian kerjakan dengan Bapak beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Jangan ada yang mencontek ya. Ya, waktunya sudah habis. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Pak. Ya, Novi coba kumpulkan lembar jawaban temannya. Terima kasih ya. Nampaknya kalian sudah cukup memahami materi kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah kalian dapat merangkum hasil materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Saudara Alfia coba rangkum materi kita pada hari ini. Adapun rangkuman dari materi kita hari ini yaitu multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, gambar, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Terima kasih. Ya, itu tadi ya pengertian multimedia interaktif yang dapat dirangkum oleh teman kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian jangan lupa baca-baca materi-materi selanjutnya agar kalian dapat memahami materi yang akan Bapak sampaikan di minggu depan ya. Ya, Pak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Jangan lupa ya, belajar di rumah.